Amrin Pila tinggal di Kampung Baru RT 52, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan. Profesinya sebagai nelayan. Hari ini Amrin tidak melaut karena gelombang sedang tinggi. 4 tahun lalu, Amrin dan nelayan lain juga tak bisa melaut setelah bencana besar terjadi di perairan Teluk Balikpapan. 31 Maret 2018, pipa bawah laut Pertamina patah terkena jangkar kapal. Akibatnya, puluhan ribu liter minyak tumpah di perairan Teluk Balikpapan. Pokoknya laut ini nggak ada kelihatan air ini, Mbak. Kalau di tiang itu sampai ada 2 meteran itu terbungkus semua tiang itu. Tapi sempat ke belakang tuh lihat apinya kan. Kan di laut itu kayak jadi lautan api sudah. Lima orang tewas dalam insiden ini. Tumpahan minyak juga mencemari perairan Teluk Balikpapan. Prihatin dengan rusaknya lingkungan dan ekosistem, sejumlah orang mengajukan gugatan warga atau citizen lawsuit. Mereka menamakan diri sebagai Koalisi Masyarakat Peduli Tumpahan Minyak atau KOMPAK. Saat itu kami pegang kuasa dari beberapa warga negara yang mereka tergabung dalam koalisi, mereka sebut namanya KOMPAK. Pemegang kuasa saat itu campuran dari beberapa teman-teman pengacara di Balikpapan, ada juga yang dari Samarinda dan ada juga dari Jakarta. Pihak yang digugat adalah Wali Kota Balikpapan, Bupati Penajam Pasir Utara, Gubernur Kalimantan Timur, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Itu limbah B3 ya, jelas harus ada perlakuan khusus untuk membersihkan. Nah, karena tidak ada sistem informasi lingkungan hidup yang menjadi mandat dari Undang-Undang 32, sehingga kemudian kita anggap pemerintah lalai saat itu. Itu poinnya sebenarnya. Gugatan itu mulai di sidang Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Mei 2019. Sidang ini menarik perhatian luas. Selain karena kasusnya yang memang besar, pihak yang digugat adalah pejabat negara, baik tingkat lokal hingga pusat. Tapi ngeri lah kalau kita dengar itu di sidang. Kalau di itu. Penghubung Komisi Yudisial atau PKY Kalimantan Timur menaruh perhatian besar terhadap kasus ini. Apalagi setelah mendapat permintaan agar PKY Kaltim melakukan pemantauan terhadap persidangan ini. Permintaan itu diajukan langsung oleh pengacara KOMPAK kepada PKY Kalimantan Timur. Salah satunya adalah apakah kasus ini menimbulkan sorotan publik. Misalnya ada dampak publik yang besar ketika mendengar kasus ini. Nah, yang ketiga, apakah kasus ini merugikan orang lain secara luas? Nah, ini juga menjadi pertimbangan kami. Dan yang keempat, memang ini ada unsur-unsur tertentu yang memang harus kita berikan atensi. Dalam proses pemantauan itu, PKY Kaltim menemui Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan. Kita hadir pun itu untuk menjaga marwah badan peradilan, dan tentunya kita sebelum melakukan pemantauan persidangan kita juga melakukan komunikasi, koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tentunya yang secara khusus kita sasar untuk melakukan pemantauan persidangan.
Wah, sidangnya nggak tahu apa-apa udah diputus kapan ini kan enggak. Jadi ya tugas bersama dari KY, dari pengadilan juga melakukan sosialisasi ke masyarakat. Meskipun dalam pemantauan PKY Kaltim, majelis hakim yang mengadili kasus ini tidak merasa tertekan. Mereka memimpin sidang secara profesional dan independen. Masyarakat menginginkan perjalanan peradilan hukum City Journal of Swiss di PN Balikpapan sesuai dengan koridornya. Nah, jadi KY berperan di situ memantau apakah sudah berjalan atau tidak. Pertama tentang pelaksanaan kode etik pedoman perilaku hakim dalam beracara, kan dipantau. Proses peradilan gugatan warga atas insiden tumpahan minyak di Teluk Balikpapan berjalan lancar. Tidak ada suatu semacam intervensi, tekanan baik berupa psikis ataupun hal lainnya. Karena kami yakin bahwa yang kami lakukan itu memang benar, dan yang kami lakukan itu memang keberpihakan untuk hukum, keberpihakan untuk keadilan dalam hal lingkungan. Menurut kami itulah putusan yang adil menurut kami, sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, terutama masyarakat di Balikpapan. Sidang berjalan lebih dari 1 tahun. 8 Agustus 2020, Majelis Hakim memutus gugatan tersebut dan mengabulkan sebagian tuntutan. Tahun 1998, panggung politik nasional diwarnai gerakan reformasi. Salah satu agenda reformasi adalah penegakan supremasi hukum. Kala itu, sektor hukum memang menjadi sorotan. Hukum dinilai belum memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Pasca reformasi, lewat amandemen ketiga UUD 45, tanggal 13 Agustus 2004, lahirlah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial dibangun untuk juga membangun kesadaran daripada masyarakat tentang perlunya meningkatkan kredibilitas lembaga peradilan. Jadi bangsa yang maju itu adalah bangsa yang rakyatnya percaya pada hukum dan lembaga peradilan. Dan lembaga peradilan itu aktor utamanya adalah hakim. Sesuai visi misinya, Komisi Yudisial adalah lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim. Unsur terpenting dalam lembaga peradilan. Hakim yang luhur, bermartabat, dan menjunjung tinggi kehormatan akan menciptakan keadilan hukum. Komisi Yudisial berkedudukan di Jakarta. Namun tugas Komisi Yudisial sangat berat karena harus mengawasi lembaga peradilan dan hakim di seluruh Indonesia. Karena itu, Komisi Yudisial membentuk penghubung Komisi Yudisial di daerah. Bahwa penghubung itu sifatnya adalah membantu. Itu kalau kita berpedoman kepada PKY nomor 1 2017. Membantu kelancaran tugas Komisi Yudisial dalam hal ini di Jakarta ini di dalam menjalankan tugas 2 hal tadi. Yang pertama adalah menjaga kehormatan hakim yang menerima laporan terkait dengan pelanggaran kode etik hakim ya. Penghubung Komisi Yudisial pertama kali dibentuk tahun 2013 di 6 provinsi. Karena manfaatnya sangat besar, penghubung Komisi Yudisial terus ditambah di 12 provinsi.
Namanya Azwar Mahis. Saat ini Azwar menjadi koordinator penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan. Kami dilantik waktu itu September tahun 2013. Jadi dilantik di masing-masing daerah. Kalau kami di Sulawesi Selatan itu dilantik di Kota Makassar sebagai ibu kotanya, gitu. Jadi tim seleksi waktu itu pada saat pengumuman bahwa kantor penghubung ini dibentuk karena berdasarkan permintaan masyarakat dan jumlah laporan di 6 titik ini termasuk tinggi waktu itu. Sosialisasi pembentukan 8 kantor penghubung yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Azwar dibantu 2 orang asisten, Niputu Dewi Damayanti dan Yusuf Nurdin. Posisi Komisi Yudisial dalam sistem kenegaraan sangat penting, namun eksistensinya masih kurang populer. Salah satu tantangan penghubung Komisi Yudisial di daerah adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Komisi Yudisial. Kali ini, PKY Sulawesi Selatan bertemu langsung masyarakat Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Makassar. Acara berjudul Mempo-Mempo atau Kumpul-Kumpul ini kerjasama Kelurahan Sambung Jawa dan PKY Sulsel. Lewat kegiatan ini, PKY Sulawesi Selatan melakukan sosialisasi tugas, fungsi, dan kewenangan Komisi Yudisial. Di dalam ada 2 poin tugasnya Bapak Ibu. Pertama, menjaga dan menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Yang kedua, melakukan sosialisasi terkait dengan seleksi calon hakim agung, hakim ad hoc tipikor pada Mahkamah Agung. Dan terbukti, masyarakat memang masih awam tentang Komisi Yudisial. Yang kami mau tahu, misalnya yang pertama adalah mengapa kok namanya penghubung? Hampir semua masyarakat, mungkin sebagian, bukan hampir ya, sebagian masyarakat kayaknya tidak ada hubungannya dengan hakim. Jadi yang perlu kita masyarakat di bawah ini, apakah ada bantuan untuk kami masyarakat kecil? Ini apakah Komisi Yudisial bisa juga menangani kasus di luar dari kesalahan-kesalahan oknum hakim atau jaksa seperti kepolisian atau lembaga-lembaga pejabat tinggi negara. Komisi Yudisial ini tidak hanya memiliki nama komisi ya, mungkin ya Pak ya. Harapan atau tujuan daripada kegiatan yang dilaksanakan tadi itu yakni bagaimana memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat sehingga pemahaman tentang peradilan yang bersih ini bisa sampai ke masyarakat yang paling bawah. Karena kan tidak bisa kita mungkiri bahwa KY juga ini memang awam ya di masyarakat secara umum. Jadi mereka dengan adanya kita maksudnya mendatangi mereka, kemudian memberikan informasi tentang KY, akhirnya mereka paham. Dan ternyata mereka mengatakan ya kami butuh informasi ini. Selain sosialisasi kepada masyarakat, PKY Sulsel juga rajin bersilaturahmi ke tokoh masyarakat. Tujuannya untuk membangun jaringan dan membuka saluran pengaduan jika masyarakat mendapati perilaku hakim yang tidak terpuji dan menyimpang yang berujung pada tercederainya rasa keadilan di pengadilan. Edukasi-edukasi yang dilakukan oleh teman-teman Komisi Yudisial, khususnya penghubung yang ada di Kota Makassar ini, bisa memberikan jawaban-jawaban kepada masyarakat, bahwasanya tidak perlu mau ke demo-demo kalau ada proses-proses pengambilan kebijakan di pengadilan yang tidak sesuai dengan harapan kita, karena ada tempatnya, ada wadahnya untuk menyampaikan bahwasanya permasalahan sana toh tidak sesuai dengan ya seperti begitu bahasanya orang Makassar toh, bisa dilaporkan di situ. Dengan adanya KY ini mereka kadang berkata seperti ini Mbak, oh ada toh
tempat untuk kemudian kami mengadu atau berkonsultasi sehubungan dengan masalah yang ada di pengadilan, atau kemudian melaporkan jika ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum hakim kayak gitu loh, Mbak. Saluran pengaduan ini penting agar masyarakat tidak main hakim sendiri jika tidak puas terhadap proses peradilan dan vonis hakim. Pengadilan Negeri Maros adalah salah satu pengadilan yang pernah menjadi sasaran aksi main hakim sendiri kelompok masyarakat. Kejadiannya tahun 2018 lalu. Kala itu, ada kelompok masyarakat yang tak puas atas vonis hakim dan kemudian melampiaskan dengan merusak gedung pengadilan. Dulu itu pada tahun 2018 pernah memang ada perusakan dulu, antara lain kan banyak juga di sini lampu taman, termasuk di sana kan pot-pot bunga semua hancur, gitu. Termasuk ada sebetulnya juga di dalam, termasuk kayak lobi, ruang sidang, sempat dihambur dulu anunya, fasilitas anunya di dalam, Mbak. Hakim Ibrahim Palino saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros yang juga menjadi Hakim Ketua sidang tersebut. Ibrahim menyebut sidang saat itu sebenarnya berjalan lancar dan sesuai aturan. Ya biasalah, di mana-mana mungkin tidak semua putusan hakim itu bisa, walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan putusan yang berkualitas dan betul-betul melalui pertimbangan yang matang, termasuk tentunya dengan berbagai aspek keadilan, baik bagi korban maupun para pelaku tindak pidana. Kalau dalam perkara perdata, penggugat dan tergugat, tapi ya mungkin tidak semua putusan hakim itu bisa diterima atau memuaskan para pihak. Patut disayangkan jika ketidakpuasan itu dilampiaskan dengan merusak gedung pengadilan. Sebab kerusakan gedung pengadilan termasuk tindakan merendahkan keluhuran dan martabat hakim. Aksi tersebut juga masuk tindak pidana yang bisa dijerat hukum. Mungkin kalau kita rata-ratakan mungkin ya hampir mungkin 50% pengadilan ini ada perbuatan merendahkan kehormatan hakim. Baik dari sisi jumlah massa yang berlebihan di dalam pengadilan, dan itu bisa mengganggu proses persidangan, kemudian pengerusakan pengadilan, dan lain sebagainya. Nah, harapannya perbuatan merendahkan ini tidak terjadi lagi, agar pencari keadilan bisa dengan maksimal mengikuti segala proses, dan hakim yang menjadi penentu pemberi keadilan ini juga bisa bekerja secara maksimal. Untuk memastikan sebuah persidangan berjalan baik, PKY memiliki tugas melakukan pemantauan. Penghubung KY juga memiliki tugas untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Hakim kerap disebut sebagai wakil Tuhan. Namun hakim membutuhkan persidangan yang kondusif agar bisa menjalankan tugasnya secara profesional. Tentunya harapan kita dengan adanya sosialisasi yang isinya di dalamnya salah satu untuk edukasi terkait advokasi hakim ini, masyarakat akan sadar bahwa perbuatan-perbuatan itu sebenarnya bukan hanya merugikan pengadilan, tetapi merugikan diri sendiri masyarakat itu. Karena kan undang-undang konstitusi sudah menjamin bahwa hakim itu melaksanakan tugasnya secara independen. Terlebih kita garis bawahi, hakim itu kan dipantau toh. Tidak hanya Tuhan dan malaikat, tapi juga dipantau masyarakat. Ada lembaga yang diakui oleh konstitusi, Komisi Yudisial. Kalau independensi hakim itu hancur, saya juga termasuk pesimis bahwa penegakan hukum yang dilakukan hakim akan bisa sesuai dengan harapan bangsa dan negara. Sehingga betul-betul mahkota independensi ini betul-betul harus dijaga. Tapi bukan bahwa independensi yang tidak bertanggung jawab.
sama Mas Yuli mau kemana ini? Bisa diceritakan? Kebetulan kita dapat undangan dari UMK terkait dengan lokakarya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang melibatkan salah satunya adalah penghubung Komisi Yudisial sebagai stakeholder bagi kampus UMK. Kita ikut lokakarya dulu, Pak. Karena undangannya di jam 9. Kalau ini dikalikan 20 SKS, maka mahasiswa itu terbebani dalam satu minggunya adalah 3.400 menit atau 56,6 jam per minggu. Hadir dalam acara kampus seperti ini memang bukan tugas utama penghubung KY di daerah. Namun acara seperti ini penting untuk membangun jaringan. Ini juga untuk memperkuat peran-peran KY di daerah, yang mana kalau kita lihat SDM KY-nya terbatas. Tentu akan lebih maksimal lagi apabila ada dukungan-dukungan dari masyarakat, dari kampus, dari mahasiswa, dari akademisi, dan sebagainya. Acara lokakarya kurikulum stakeholder dalam membangun kurikulum MBKM Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin dinyatakan ditutup. Hubungan PKY Jawa Tengah dengan Universitas Muria Kudus cukup dekat. Hubungan itu dimulai tahun 2015 lalu. Kala itu, Kota Kudus dihebohkan proses peradilan terhadap Mariyati. Kasus yang menjerat Mariyati bermula saat perempuan muda ini hamil tua dan memergoki suaminya selingkuh dengan tetangganya. Marah, Mariyati menyerang selingkuhan suaminya hingga luka-luka. Tindakan ini yang membawa Mariyati diadili. Dalam proses persidangan itu, Mariyati melahirkan. Karena masih ditahan, Mariyati harus terpisah dari bayinya. Nasib Mariyati menarik perhatian Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum atau Bakobakum Universitas Muria Kudus. Ke awalnya itu kami habis sidang dari perkara yang lain, ya. Ketika kita lewat belakang, dan itu adalah ruang tahanan, sambil nunggu sidang kita melihat ada seorang ibu yang menyusui anaknya sambil nangis di tahanan perempuan itu. Kemudian kita tergelitik, kita mencoba untuk menanyakan, nyari informasi kenapa si ibu ini bisa sampai di situ. Bakobakum UMK Kudus kemudian memberikan pendampingan hukum. Mahasiswa UMK dimotori Badan Eksekutif Mahasiswa melakukan aksi dukungan terhadap Mariyati. Teman-teman mahasiswa dari Fakultas Hukum UMK maupun dari fakultas yang lain, saya bahkan dari Sivitas Akademika Universitas Muria Kudus yang digawangi oleh Pak Rektor pada waktu itu semua bismillah semua ikut backup semua. Sebisa orang-orang itu backup semua. Kasus Mariyati mendapat pemberitaan luas di media massa. Perhatian publik yang luas adalah salah satu kriteria penghubung Komisi Yudisial melakukan pemantauan persidangan. Makanya ada kriteria perkara yang bisa kita pantau, misalnya yang menarik perhatian publik. Kemudian yang berhadapan-hadapan antara masyarakat dengan pemerintah misalnya, yang ada potensi-potensi terkait dengan intervensi-intervensi kekuasaan misalnya. Kemudian yang merugikan keuangan negara yang besar. Kemudian berikutnya ada dugaan pelanggaran kode etik hakim, itu juga bisa menjadi kriteria untuk perkara yang dapat dipantau oleh penghubung Komisi Yudisial. Mariyati akhirnya divonis 2 bulan, masa percobaan 4 bulan. Dekan Fakultas Hukum, Dr. Hidayatullah, menyebut kondisi sistem hukum Indonesia saat ini sudah sangat membaik pasca gerakan reformasi. Tapi sebagai agenda reformasi itu kan tidak harus berangkatnya itu dari dalam gitu ya. Dari luar ya, termasuk bagaimana masyarakat ini yang masyarakat ya misalnya bisa memberi masukan kepada di dalam proses peradilan.
Dan masukan ini sebetulnya yang tepat adalah masukan kepada KY gitu ya, yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap pengadilan itu. Selain dorongan faktor internal organisasi kehakiman, efektivitas perubahan itu juga didorong faktor eksternal. Dalam proses ini, Komisi Yudisial memegang peranan penting. Kami punya harapan bahwa KY juga bisa tidak hanya meningkatkan, menjaga martabat dan perilaku hakim ya secara pribadi dan ketika menjalankan tugas, tapi juga KY dibutuhkan ketika ada pihak-pihak lain yang mencoba untuk merendahkan martabat hakim. Perubahan sistem dan kondisi hukum itu tak lepas dari kehadiran Komisi Yudisial. Jadi poin yang terpenting adalah bahwa tugas Komisi Yudisial itu bukan komisi yang komisi pemberantas hakim. Kami komisi penjaga integritas hakim. Negara yang baik di dunia ini adalah negara yang lembaga peradilannya mendapat trust dari publik. Trust itu tidak muncul seketika. Ya, apa yang kita lakukan hari ini dan penghubung masih punya peranan yang penting karena tidak mungkin kantor yang ada di Jakarta ini mampu menjalankan tugasnya untuk mengangkat harkat dan martabat dunia peradilan kita hanya mengandalkan kantor yang satu di Jakarta ini dengan 7 komisionernya. Ya, tentu ini memerlukan kantor penghubung yang kuat. Untuk mengefektifkan tugas berat itu, Komisi Yudisial terus menambah penghubung Komisi Yudisial di sejumlah daerah. Targetnya, di seluruh provinsi akan terdapat penghubung Komisi Yudisial. Kepada seluruh warga negara bangsa Indonesia, teman-teman LSM, media, dan juga organisasi-organisasi masyarakatan dan termasuk juga perguruan tinggi untuk bisa mendukung keberadaan kantor penghubung Komisi Yudisial di daerah dengan cara bergabung, mungkin menjadi bagian daripada tim PKY, apapun bisa memberikan sinergitas kerjasama bersama dengan PKY yang ada di daerah. Ini akan membantu kita, Komisi Yudisial, dalam membangun kredibilitas lembaga peradilan dan hukum agar masyarakat kita lebih maju karena mempercayai hukumnya kuat dan dapat dipercaya.